menebus kita dari kutuk. Berarti bukan Yesus yang dikutuk, ya? Tahu nggak Bukan artinya Yesus yang memahami? dikutuk. Ya, Yesus bukan dikutuk, tapi dia menjadi kutuk. Ini menjadi kutuk dia, bukan dikutuk, Ada nggak di tapi menjadi ada kutuk gitu. gini Ustaz, Ustaz, Heran saya, Ustaz. ya Anda hanya memainkan kata-kata itu, ya. Bukan, saya Dia tidak itu Yesus melanjutkan. bukan dikutuk, iya betul. Betul, Yesus itu bukan Gini, dikutuk, Ustaz, tapi dia menjadi kutuk gitu loh. Ustaz, gini, Ustaz. Simak dengan baik ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk, dari hukum Taurat, ya. Jalan jadi kutuk. Dengar, jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Tahu nggak? Karena kita sebab ada tertulis. Artinya apa artinya itu? Tertulisnya gimana? Nah, jadi istilah karena itu siapa? Kita itu siapa? Kita itu siapa? Manusia atau Tuhan? Karena kita, sebab ada tertulis. Kita itu kan Kristen. Bukan, kita itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oke, terserah. Udah. Terus? Ya udah. Manusia. Apakah tertulis ada di situ? Tertulis apakah ada tertulis di situ? Yesus terkutuk. Ada enggak? Tidak. Nih, lihat. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung nggak? Nah, iya, Yesus itu digantungkan. Digantung kan? Nah, berarti Tersalib. terkutuk dia, berarti. Gitu. Makanya saya katakan kan, Yesus itu digantung nggak? Digantung kata Anda, berarti terkutuk dia. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang gini Pak Ustadz, yang tersalib itu ada berapa orang? Ada 3 orang. Ya. Apakah cuma Yesus ini yang terkutuk? Yang dikatakan Yesus terkutuk? Tiga-tiganya. Jangan salah Pak Ustadz. Lah tiga-tiganya itu. Karena tertulisnya kayak gini. Kayak gini Bang. Ya, tertulisnya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tiga-tiganya berarti terkutuk itu. Yang jelasnya awal dasarnya dia mengatakan dia itu menebus kita dari kutuk. Awal dasarnya. Padahal yang tersalib di situ ada 3 orang. Bukan cuma Yesus saja. Kalau seandainya kalau cuma Yesus saja yang ada tersalib di situ sendirian, dia baru bisa kita katakan Yesus terkutuk. Ya. Ini ada 3 orang. 3 orang ya, tiga-tiganya terkutuk berarti. Jadi kalau Ustaz tiga-tiganya tuh yang digantung tuh. Soalnya kan gini. Mereka digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada berapa yang disalib? 3. Ya udah, tiga-tiganya berarti terkutuk itu. Gini Ustaz. Jadi yang 3 itu tanya sama Ustaz dulu. Yang hidup kembali siapa? Saya nggak bahas hidup kembalinya, enggak. Sekarang gini. Kita bahas tiang salibnya. Masalah tiang salibnya, kutuknya, bukan masalah hidup kembali. Bukan. Gini, kalau Ustaz mempertahankan itu, berarti Ustaz salah besar. Kenapa saya mengatakan itu salah besar? Karena yang tersalib pada saat itu ada 3 orang. Yang hidup kembali siapa? Apakah yang ketiga ini? Tidak. Cuma 1 orang. Yang naik ke surga. Tapi kan di sini tertulis, Pak. Tertulisnya kayak gini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Berarti kalau dia digantung di salib, berarti orang itu orang terkutuk. Nah, di saat itu ada berapa yang disalib? Ada 3. Berarti 3-tiganya terkutuk. Itu kan pemahaman Ustaz, iya kan? Saya tidak menyalahkan Ustaz. Memang yang tergantung itu ada 3 orang yang tersalib, iya kan? Sekarang pertanyakan kembali,
Itu kan pada dasarnya itu ada. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ya. Dan kedua, Di di mana itu? saat dia ya, Tertulis di mana Yesus menebus Kristus dari telah kutuk? menebus kita Tertulis di dari mana? kutuk. Yesus telah menebus kita dari kutuk. Di Itu mana itu? awal dasar ya. Awal dasar ya. Ya Pak Tertulisnya di Ustaz. mana? Ah, Tertulis di mana yang kata Anda itu? Dia menebus dari kutuk tuh tertulis di mana? itu yang Ustaz apa itu? Kristus itu? Apa enggak di itu apanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk-kutuk hukum Ya udah. Taurat. Ya udah. Ya udah, itu betul. Terus Jadi awal awal dasarnya kan Kristus awal dasarnya dia itu udah mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk. Udah itu aja ya, Kristus awal telah dasarnya. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita. Sebab ada tertulis. Nah, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi jadi waktu penyalipan Yesus itu ada berapa? Ada berapa salib di situ? Gini Ustaz, tadi karena Ustaz tadi mempertahankan Yesus itu terkutuk di kayu salib, saya pertanyakan kembali tadi, yang tergantung di kayu salib itu ada berapa? Makanya itu yang saya tanyakan, ada 3 kan? Ada 3, dengar, ada 3. Di saat mengalami kematian, yang bangkit dari kematian itu siapa? Bukan masalah bangkitnya yang kita tanyakan. Apakah mereka ini 3-tiganya terkutuk atau tidak? Ya 3-tiganya terkutuk berarti. Tidak, masalah Ustaz. 3-tiganya. Karena apa? Tertulis di Galatia itu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena sini udah aku bilang tadi, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Itu nah, kalau digantungnya itu terakhir, kan? Saat itu digantungnya ada 3, digantungnya ada 3 berarti terkutuk 3-tiganya itu. Itu kan dengar ya, itu kan terakhirnya kan mengatakan itu kan. Tapi kalau awalnya kan Kristus telah menebus kita dari kutuk kan. Ini coba Anda baca. Pahami kitab Anda. Nih. Iya, udah saya baca. Dengar deh Ustaz ya. Dari awal nih. Bang, saya kasih tahu Anda biar Anda paham kayak gini yang saya maksud ya. Kristus telah menebus kita. Ini saya bacakan satu ayat penuh nih ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke, menjadi kutuk ya nih Yesus nih, Tuhan menjadi kutuk ya karena kita. Sebab ada tertulis. Nah, ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saat penyalipan Yesus itu ada 3 salib. Berarti yang digantung itu 3-tiganya terkutuk gitu. Paham kan? Oh, jadi gini Ustaz. Karena 3-tiganya udah digantung itu, makanya terkutuk 3-tiganya, saya bilang. Kalau kita pilih ke situ Ustaz, yang namanya tergantung di kayu salib, ya memang betul. Saya tidak menyangkal itu. Yang namanya yang tergantung di kayu salib, saya tidak menyangkal. Tapi ada yang 3 ini yang hidup kembali lagi, yang naik ke surga. Siapa? Nah, kalau masalah naik ke surga, kalau hidup lagi saya nggak mau ambil pusing. Saya bahas yang terkutuknya, bukan masalah hidup kembalinya. Jadi gini Ustaz. Saya nggak bahas hidup kembalinya, saya bahas yang terkutuk gitu. Saya jawab yang dengan simpel ya Ustadz ya. Jadi yang terkutuk yang dibilang di kayu salib itu adalah 2 orang. Udah, itu simpelnya. Hah? 2 orang? Iya. 2 orang.
Kan ada Ya. 3 itu. Waktu penyalipan, Karena waktu saya penyalipan Yesus kan ada 3 tuh. iya, ada 3. Oh, terus Tapi kan kenapa bukan pilih-pilih? disebut di sini. Kenapa pilih-pilih? Kenapa pilih-pilih yang dikutuknya? Ini dikutuk, ini kagak. Kenapa saya Yang disalib 3. Masanya dipilih-pilih yang ini dikutuk, ini kagak. Apa? Nah, gimana itu pilih-pilihnya? Aneh juga kau nih, Bang. Bukan aneh Pak Ustadz, Ustadz yang aneh. Dijelaskan Ustadz itu istilahnya ingin dokter Ustadz aja yang Ustadz pasta yang anda paksakan sama saya. Nah, jadi istilahnya gini Bingung Ustadz. saya. Gimana? Gini, Ustaz. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan saya mempelajarinya pelan-pelan. Ya kayak gimana? Kau ngomong lah, Bang. Kayak gimana? Saya mau ngerti kayak gimana nih. Kita itu tidak mengimani yang namanya terkutuk ataupun percaya. Ya. Terus? Sebab karena apa kami tidak mempercayai orang terkutuk? Karena orang terkutuk itu enggak hidup kembali, mati. Tapi siapa yang hidup kembali di saat yang Ustaz katakan di kayu yang tersalib? Yesus. Kalau memang Ustadz memasakkan dokter Ustadz sama kita, ya. Nah, jadi Ustadz jangan memaksakan. Kami itu tidak pernah menyembah yang namanya terkutuk. Kami itu menyembah Saya yang hidup kembali. Saya tidak memaksakan, Bang. Naik ke surga. Saya tidak memaksakan Anda. Ya, saya hanya membacakan. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalaunya sudah ada 3 yang digantung, 3-3-nya berarti terkutuk. Nggak bisa kita pilih-pilih ini terkutuk, ini kagak. Kagak kayak gitu. Jadi ya, semuanya berarti terkutuk itu. Ustaz. Itu kan istilahnya tadi kan yang tergantung di kayu salib. Ya kan? Itu bahasa yang tergantung di kayu salib kan. Ada nggak Yesus yang dikatakan di situ yuk? Ya. Ada nggak dia namanya Yesus itu terkutuk? Ada nggak? Oh, Yesus itu terkutuk tertulis gitu. Ya. Nih, Bang. Sekarang ya, kalau Anda mau seperti itu nih, coba kita baca sekali lagi ya. Ya. Bang, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung nggak? Ada nggak disebut di situ yang namanya Yesus yang terkutuk? Karena pelanggaran kau, Bang. Iya. Pelanggaran dia. Kenapa pelanggaran dia, teman-teman? Pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Abangnya merokok kan tadi? Ya nggak ngerti-ngerti ya. Jelas-jelas ada kan itu terkutuklah orang yang di tiang salib ya. Ada kan itu ayatnya. Kok dia nggak ngerti-ngerti ya. Susah kali gitu. Kan kalau dia udah terkutuk lah orang yang digantung pada kayu salib kan kayak gitu. Betul. Kalau dia sudah tergantung di kayu salib ya terkutuk gitu orangnya. Dia bilang dogma kita padahal masalahnya. Itu dogma gereja ya Tad ya. Iya. Parah.